Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah zuhur yang berbahagia, yang menyala takbir Allahu Akbar. Izinkan saya Muhammad Ibrahim Hasibuan dari Pekanbaru Riau menyampaikan tausiah dengan judul "Yuk Hijrah Tak Pakai Nanti". Bapak-bapak, Baim bukan untuk mengajarkan bapak-bapak. Sebenarnya, Baim belum pantas berbicara mengenai hakikat hijrah di depan orang tua kami. Tapi, tak ada salahnya anak kecil juga menyampaikan kebaikan untuk dapat kita renungkan bersama dalam agenda mengingatkan yang lupa dan saling berbagi hal kebaikan. Bapak-bapak, Baim masih anak-anak dan tahap belajar. Jadi, jika ada salah nantinya, mohon dimaafkan ya. Dimaafkan ya bapak-bapak. Alhamdulillah. Siap Bapak Jaksa. Hadirin yang berbahagia. Berbicara mengenai hijrah, hijrah berarti berpindah atau meninggalkan. Pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan inilah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah dalam makna ini saat ini tidak ada lagi. Hanya ada pada masa Nabi. Rasulullah menegaskan, tidak akan pernah ada hijrah pasca penaklukan kota Mekah. Akan tetapi yang dimaksud hijrah setelah ini adalah jihad dan niat. Jika kamu diminta untuk itu, maka jangan menghindar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bapak-bapak, ada makna hijrah dari sisi lain. Dan inilah makna hijrah sesungguhnya. Apa itu? Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Rasulullah menegaskan, siapa orang yang berhijrah itu? Yaitu mereka meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Hakikat dari hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Berpindah dari maksiat, beralih dari hal yang buruk kepada kebaikan. Dari yang biasanya sholat di ujung waktu, jadi sholat tepat waktu. Dari yang enggan bersedekah, menjadi gemar bersedekah. Dari yang suka marah-marah tak menentu, menjadi yang pemaaf. Dan dari yang suka datang terlambat ke kantor, ayo, siapa bapak-bapak? Jadi disiplin datang tepat waktu. Tapi bukan bapak-bapak di sini. Bapak-bapak di sini mah lebih parah. Lebih disiplin maksudnya. Intinya beralih dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah hakikat hijrah. Memang hijrah ini sangat berat. Proses untuk menjadi yang lebih baik ini bukanlah perkara yang mudah. Akan ada banyak cobaan atau mungkin cibiran dari orang terdekat kita. Dibilang sok alim lah, sok baik lah, sok suci lah. Betul? Astagfirullah. Namun Allah menjelaskan, jangan pernah takut untuk berhijrah, karena Allah tidak akan pernah mengabaikan umatnya yang bersabar menuju kepadanya. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan
Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Hadirin yang berbahagia, jadi ketika kita sudah pasangkan niat untuk hijrah menuju jalan Allah, menjadi pribadi yang taat dan bertekad meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah, maka siap-siaplah untuk diuji. Akan banyak rintangan yang dihadapi, cobaan dan ujian. Itu janji Allah. Barang siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, maka tentu akan diuji. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menentukan siapa yang terbaik di antara yang baik. Maka ujian tersebut adalah untuk mengetahui kejujuran seseorang dalam berhijrah. Apakah ia serius dalam berhijrah ataukah hanya sekedar ikut-ikutan saja? Hijrah orang, hijrah pula kita. Taubat orang, taubat pula kita. Taubat lagi, maksiat lagi. Astagfirullah. Bapak-bapak, ketika seseorang mau mengambil madu, maka ia harus siap disengat oleh lebah. Begitu pula tatkala kita hendak meraih surga Allah Ta'ala, maka disertai dengan perjuangan dan pengorbanan. Kesabaran adalah kunci menuju jalan Allah. Dan ingat, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah akan berbuah pahala besar dan berbalas dengan surga, insya Allah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam proses hijrah menjadi yang lebih baik? Setidaknya ada 3 sikap kita. Pertama, introspeksi diri atau menghitung-hitung diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, wazanu anfusakum qabla an tuwazanu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Timbang-timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Hitung-hitung sejauh mana ketaatan kita selama ini. Timbang-timbang kebaikan apa yang telah kita lakukan. Dan hitung-hitung berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Wahai hadirin semua, ada seperti itu enggak bapak-bapak? Atau malah sibuk menghitung berapa banyak uang yang terkumpul? Atau jangan-jangan sebaliknya, mikirin sudah berapa banyak hutang yang timbul? Kan senyum-senyum? Astagfirullah. Bapak-bapak, hendaknya kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri setiap hari agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi pernah berpesan, termasuk orang yang beruntung orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan termasuk yang merugi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, serta celakalah mereka yang hari ini sama dengan hari kemarin. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksudnya apa bapak-bapak? Kemarin taat, hari ini harus lebih taat. Hari kemarin bersedekah, hari ini kencangin lagi sedekahnya. Hari kemarin membantu orang lain, hari ini tambah lagi tebarkan kebaikannya. Artinya bertambah kebaikannya setiap hari. Bukan maksudnya hari ini gajinya meningkat dari yang kemarin ya bapak-bapak. Menyala bapak-bapak. Takbir, Allahu Akbar. Kedua, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin minallah. Bersegeralah bertobat kepada Allah. Bersegeralah hijrah menuju ketaatan kepada Allah. Bersegeralah kepada kebaikan. Mengapa kita harus segera hijrah kepada kebaikan? Karena umur kita terbatas. Maksudnya, jika kita tunda-tunda menjadi orang baik, takutnya malaikat Israel keburu datang pas kita berbuat dosa. Astagfirullah. Karena kematian adalah perkara yang pasti dan setiap kita pasti akan melewatinya. Maka sebaik-baiknya langkah adalah mempersiapkan diri menghadapinya. Jangan sampai subuh ketiduran,
zuhur sibuk kerjaan di kantoran, asar di perjalanan, maghrib nonton sinetron, isya main badminton. Siap-siaplah di kuburan kena smackdown. Yuk segera hijrah, jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit. Hijrah tanpa nanti, karena mati itu pasti. Ketiga, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak menunda-nunda kesempatan. Penyakit kebanyakan manusia adalah untuk menunda-nunda kesempatan. Nanti ajalah, sekarang kan masih muda, tunggu tua ajalah baru jadi orang baik. Iya, kalau sampai tua, jika masih muda udah lobet, gimana? Jangan tunda untuk berbuat taat dan berbuat baik. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berpesan, jika kalian berada di pagi hari, jangan tunggu sorenya hari. Dan jika kalian berada di sore hari, jangan tunggu paginya hari. Artinya apa? Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kata nanti. Mari perbanyak amal, karena amalah penolong kita dan teman terbaik kita. Bila waktu telah berakhir, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sebagai kesimpulan, Rasulullah pernah menegaskan, barang siapa yang umurnya telah sampai 40 tahun, di sini ada yang umurnya telah sampai 40 tahun, bapak-bapak. Mari renungkan. Barang siapa yang umurnya telah sampai 40 tahun, tetapi kebaikannya belum dapat mengalahkan kejahatannya, artinya lebih banyak jahatnya daripada baiknya, maka lemparkan saja ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi, ya bapak-bapak, sanggup Pak? Kalau tidak sanggup, mari kita segera dalam ketaatan dan berbuat baik. Karena waktu terus berputar, jika tidak kita manfaatkan, maka kita tergolong orang yang merugi, bahkan celaka. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Yuk segera hijrah, jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit. Hijrah tanpa nanti, karena mati itu pasti. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada kata-kata yang kasar dan salah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ibrahim, luar biasa mudah-mudahan bisa hijrah dari pengajaran yang kita ambil dari Ibrahim. Dan mohon berkenan kiranya mungkin Bapak berfoto dengan adik-adik Ibrahim sebagai untuk dokumentasi dari pemimpin adik Ibrahim itu Saliham. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik.